Baik, selamat pagi Bu Dinda. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan saya Keisha dari tim audit TI yang saat ini akan melakukan evaluasi terhadap pengendalian akses atau login akses sistem di Shopee milik Ibu. Baik, selamat pagi Ibu Keisha. Saya siap untuk melaksanakan proses audit yang akan dilakukan. Baik, pada sesi ini kami akan melakukan review terkait pengelolaan akses pengguna, termasuk proses pemberian, perubahan, dan juga pencabutan akses. Sebelum memulai, kami ingin menyampaikan bahwa tujuan audit kami ini adalah untuk melakukan atau mengevaluasi efektivitas pengendalian akses sistem, serta memastikan juga bahwa hak akses sistem ini terutama untuk penggunanya itu telah dikelola secara tepat dan sesuai dengan prinsip keamanan dan juga kebijakan dari perusahaan atau di sini perusahaan Shopee itu. Baik Ibu, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, saya sudah memahami tujuan dari audit TI tersebut dan juga saya siap memberikan informasi yang Ibu butuhkan terkait tentang pengelolaan akses di sistem Shopee ini. Baik, mungkin saya izin share screen ya Ibu. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat Ibu. Em, nah, mungkin di sini Ibu bisa lihat eh, data user aktif yang kami punya. Di sini kami menampilkan daftar pengguna aktif pada sistem Shopee ini, dan em, saya ingin Ibu mengkonfirmasi apakah data yang saya lampirkan ini merupakan data terbaru atau tidak. Dari data yang Ibu tampilkan ini, iya Ibu benar itu merupakan data pengguna aktif yang saat ini digunakan dan diperbarui secara berkala oleh tim IT Shopee, Ibu. Baik. Nah, di sini saya mau bertanya juga, Ibu Dinda, kira-kira em, terkait proses pembaruan data ini itu dilakukan secara otomatis atau secara manual ya, Ibu? Untuk pembaruannya itu saat ini masih dilakukan secara manual berdasarkan permintaan dari unit terkait sih, Ibu. Oke, kalau gitu apakah boleh dijelaskan Ibu terkait bagaimana sih proses pemberian akses tersebut untuk karyawan baru? Baik, untuk pemberian akses kepada karyawan baru, prosesnya itu dimulai dari permintaan HR, kemudian juga dilakukan persetujuan oleh atasan, dan setelah itu tim IT Shopee memberikan akses ibu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan karyawan tersebut. Nah, saya mau bertanya juga nih, Bu. Kira-kira apakah dalam akses ini itu terdapat standar terkait pembatasan aksesnya? Jadi apakah si aksesnya ini terbatas atau tidak ya, Ibu? Secara kebijakan itu ada pembatasan akses, Ibu. Namun dalam implementasinya masih menyesuaikan dengan kebutuhan operasional. Baik, Ibu. Di sini saya mau menampilkan data user aktif tadi. Ini, di sini Ibu bisa lihat ya, itu ada data yang saya merahkan yang nomor 3 atas nama Rizky. Jadi kami ini menemukan satu akun anggota atas nama Rizky ini, eh, di mana
akun Rizky ini statusnya masih aktif gitu. Sedangkan berdasarkan data HR yang kami terima itu pengguna tersebut itu telah resign sejak 2 bulan yang lalu atau tanggal 20 Februari 2024. Nah, di sini pertanyaan saya adalah apakah Ibu dapat menjelaskan kenapa akun Rizky ini masih aktif di user di Shopee? Baik, terima kasih Ibu atas temuan yang telah disampaikan. Kemungkinan terjadi keterlambatan informasi dari HR kepada tim IT Shopee sehingga akun belum dinonaktifkan. Begitu Ibu. Oke, selain tadi yang sudah saya tampilkan juga ya Ibu Dinda, di sini saya mau menampilkan sebuah log login. Nih, bisa Ibu lihat di share screen yang saya tampilkan. Di sini kami menemukan bahwa akun tersebut masih digunakan dan juga terlebih ini diketahui adanya aktivitas login pada Minggu, yang mana hari Minggu seperti yang kita tahu itu adalah hari di luar jam kerja ya Ibu. Baik Ibu, hal tersebut sepertinya menunjukkan bahwa akun masih memiliki akses penuh ke sistem. Oke. Di sini juga saya mau meninjau dan saya mendapatkan temuan lagi selain terkait login dan juga data user aktifnya tadi. Di sini ada role access. Silakan Ibu lihat. Di sini terdapat eh, ini ya hak akses pengguna dan terlihat di sini bahwa beberapa staf customer service ini memiliki akses untuk mengubah data transaksi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah akses tersebut memang diperlukan untuk seluruh staf atau tidak? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk aksesnya itu tidak seluruhnya Ibu. Idealnya itu hanya diberikan kepada supervisor seperti itu. Oke. Berarti kalau dari pernyataannya Ibu Dinda tadi ya, dapat disampaikan kalau misalnya eh, terdapat pemberian akses yang melebihi kebutuhan yang ditetapkan gitu ya, Bu. Iya Bu, hal tersebut memungkinkan terjadi begitu. Nah, selain tadi saya sudah menampilkan terkait role access, login, dan juga user aktif, di sini saya juga dapat temuan lagi nih, Bu. Cukup banyak ya. Oke, di sini bisa Ibu lihat, di sini ada log aktivitas yang dimana di log aktivitas ini kami menemukan adanya akun dengan nama CS_team. Nah, dari data log, akun ini tuh digunakan dari beberapa lokasi secara bersamaan, yang dimana seharusnya kan satu akun itu hanya satu user saja ya Ibu. Nah, pertanyaan saya, apakah CS Team ini merupakan akun individu atau bukan Ibu? eh untuk akun tersebut bukan merupakan akun individu, Bu. Jadi, akun tersebut itu digunakan secara bersama oleh tim customer service. Nah, dengan penggunaan yang seperti ini yang bisa kita lihat tadi, Bu, eh, di sini saya punya pertanyaan, apakah aktivitas pengguna itu dapat ditelusuri secara individu atau tidak, Ibu? Tidak dapat dilakukan secara spesifik sih, Bu. Oke, mungkin dari tadi temuan-temuan yang saya dapatkan ya, Ibu, di sini bisa saya ini ya, Bu, mungkin bisa saya hubungkan itu ada hubungannya terkait mekanisme autentifikasi. Em, nah, di sini saya mau bertanya dulu ke Ibu, apakah sistem saat ini itu telah menerapkan MFA atau multi-factor authentication?
Saat ini belum diterapkan secara menyeluruh, Bu. Oke, jadi em, ini ya aksesnya hanya bergantung pada password saja, Ibu. Iya, benar, Ibu. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya Ibu. Jadi di sini dari hasil pertanyaan-pertanyaan ataupun wawancara yang tadi telah kita lakukan, di sini saya mau menjelaskan terkait laporan audit TI yang saya dapatkan, khususnya tadi kita kan spesifiknya di akses kontrol. Oke. Jadi yang pertama, di sini ada beberapa evaluasi yang saya dapatkan dari wawancara kita tadi. Yang pertama ini adanya evaluasi terkait pengendalian akses pengguna, yang dimana ini mencakup pemberian akses, perubahan akses, dan juga pencabutan akses. Nah, kita bahas dari case pertama dulu, Ibu, terkait akun aktif yang sudah resign. Jadi, di sini ditemukan atas nama akun Rizky tadi, itu adanya akun yang masih aktif, meski user ini telah resign dari Shopee selama 2 bulan. Terlebih, akun tersebut masih melakukan login dan juga melakukan aktivitas, yang dimana ini dapat menyebabkan risiko penyalahgunaan. Kemudian yang case kedua adanya excessive access atau uh, ini ya pembatasan akses yang tidak sesuai, di mana di sini CS atau customer service-nya itu memiliki akses untuk mengubah transaksi. Sedangkan yang harusnya punya akses untuk mengubah transaksi itu hanya supervisor. Dan ini sudah apa ya terjadi pelanggaran pemberian hak akses gitu ya. Kemudian yang case ketiga, ini ada yang namanya shared account. Jadi tadi kita juga menemukan adanya akun CS Team yang dimana akun tersebut digunakan secara bersamaan. Terlebih akun tersebut itu tidak bisa di-tracking secara individu yang bisa menyebabkan risiko accountability. Case keempat, ini tidak adanya MFA. Ini kemungkinan adalah alasan terbesar kenapa bisa terjadinya case-case dan temuan seperti tadi. Jadi, seperti yang tadi hasil wawancara kami, di sini Ibu Dinda juga menyatakan itu hanya menggunakan password saja untuk login dan tidak ada lapisan keamanan tambahan sama sekali. Gitu. Nah, ini ada dampak-dampak risiko yang bisa terjadi ya Ibu dari temuan-temuan tadi, yaitu bisa terjadinya penyalahgunaan akses, kebocoran data, fraud internal, maupun risiko reputasi dari Shopee itu sendiri. Kemudian, di sini saya mau memberikan rekomendasi untuk perusahaan Ibu, yaitu untuk Shopee, yang dimana di sini saran dari saya selaku audit TI itu em, Ibu bisa menambahkan otomatisasi deaktivasi akun. Jadi untuk karyawan yang sudah resign itu eh, akunnya akan langsung otomatis dideaktifkan gitu. Kemudian adanya batas pemberian hak akses kepada staf CS, terus staf pemasaran mungkin gitu ya. Terus bisa menghapus share account tadi karena itu sangat berbahaya ya, terlebih tidak bisa di-tracking setiap individunya. Kemudian ini yang paling penting yaitu mengimplementasikan MFA. Jadi kalau bisa untuk loginnya ini tidak hanya dengan password saja Ibu, jadi meminimalisir terjadinya hacking atau hack pada Shopee tersebut. Kemudian perlu dilakukan review secara berkala juga. Nah, ini kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil audit tadi. Yang pertama, yang terlihat jelas itu kontrol aksesnya masih lemah ya, Ibu. Kemudian dari situ perlu adanya perbaikan segera untuk keamanan dan juga compliance-nya. Nah, mungkin itu saja Ibu untuk laporan audit TI yang saya dapatkan. Silakan mungkin ada tanggapannya Ibu. Baik, Ibu. Eh,
Terima kasih atas penyampaian hasil audit TI yang sudah dilakukan. Kami memahami resiko-risiko yang sudah disampaikan Ibu Keisha tadi, dan juga kami menghargai rekomendasi yang telah disampaikan dan akan saya dan juga tim Shopee untuk tindak lanjuti nanti. Kemudian saya juga berterima kasih kembali karena Ibu Keisha sudah menyempatkan waktunya, dan juga saya menghargai masukan, kritik, dan saran yang diberikan untuk peningkatan sistem Shopee ini. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Selamat bekerja kembali. Baik, terima kasih kembali Ibu.